Saudara-saudara peserta mata kuliah Kom 120C Bahasa Pemrograman. Pada kali ini saya akan merekam materi yang sebenarnya harus saya lakukan pada minggu lalu. Tapi karena ada hambatan sehingga baru saya lakukan pada kali ini. Semoga masih bisa dimanfaatkan untuk mempelajari kembali bagaimana prinsip uh, pemrograman berorientasi objek. Jadi seperti pada pertemuan yang kedua, yaitu pada minggu yang kedua, kita sudah belajar bagaimana prinsip dasar dari OOP yang terdiri dari 3 atau bahkan ada juga yang menyebut sampai 4. Tapi intinya adalah prinsip dasar yang pertama adalah enkapsulasi, yaitu ini adalah prinsip yang utama, yaitu membungkus data dan prosedur ke dalam suatu objek. Saya kira mahasiswa sudah memahami apa yang dimaksud dengan data atau atribut dan juga apa yang disebut sebagai prosedur atau metode atau function dan sebagainya. Jadi intinya adalah OOP, prinsip dasar utamanya adalah membungkus data dan prosedur menjadi sebuah objek. Dan di dalam pemrograman, objek itu kita implementasikan dalam bentuk kelas. Sehingga pada pekan lalu dan juga pada saat praktikum, kita sudah latihan bagaimana membuat kelas. Yang pertama adalah kelas counter, kemudian ada kelas person, dan sebagainya. Namun perlu kita ingat bahwa dalam menyelesaikan sebuah problem, kita tetap harus menggunakan prinsip enkapsulasi ini, yaitu membungkus data dan prosedur ke dalam suatu objek. Oleh karena itu tahap awal yang kita sebut sebagai tahap abstraksi, jadi bagaimana kita melihat struktur dari problem itu, sehingga kita bisa menemukan mana yang data, mana yang prosedur, dan bagaimana kita membungkusnya, itu sangat merupakan langkah yang sangat penting untuk menyelesaikan sebuah solusi atau problem yang diberikan. Kemudian kita juga pada pekan lalu sudah mengetahui bagaimana akses specifier dari setiap elemen dalam kelas. Ada yang private, ada yang protected, dan ada yang public. Kenapa harus private, kenapa harus protected, dan kenapa harus public, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang saya akan melihat sebuah problem yang merupakan materi pada saat praktikum dengan judul kelas person, di mana Anda diminta membuat program untuk mengimplementasikan sebuah kelas bernama person yang memiliki atribut, ada nama, ada usia, ada tinggi, ada berat badan, dan juga ada penjelasan-penjelasan yang lain. Jadi kalau di dalam problem ini, kalau kita baca di dalam deskripsi, pada paragraf pertama itu menunjukkan bagaimana objek person itu dideskripsikan. Oleh karena itu dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa berarti ada sebuah objek person atau objek orang yang memiliki atribut nama, usia, tinggi, dan berat, kemudian memiliki behavior atau perilaku atau prosedur seperti yang sudah diuraikan. Jadi bisa diinisialisasi menggunakan konstruktor, kemudian dapat diberi nilai, atributnya dapat diberi nilai, atau yang kita sebut sebagai fungsi-fungsi mutator, dan atributnya dapat diakses nilainya dari setiap atribut itu, atau memiliki fungsi yang disebut sebagai fungsi asesor. Ini yang sudah kita lakukan. Nah, umumnya kita berhenti sampai di situ, kemudian baru langsung kita membaca data, di mana kita itu di dalam problem ini diberikan N buah data, jadi ada N orang yang terdiri dari nama, usia, tinggi, dan berat. Kemudian kita diminta menghitung rata-rata tinggi badan, kemudian kita juga menghitung banyaknya orang yang yang tinggi badannya itu di atas rata-rata. Nah, itu adalah problem yang ditulis pada deskripsi pada paragraf kedua. Umumnya kita berhenti pada membuat kelas person. Kemudian pada paragraf kedua itu kita implementasikan dalam bentuk driver, yaitu dalam bentuk fungsi main. Jadi kita baca baris per baris, kemudian kita masukkan person dan sebagainya. Itu adalah biasanya kita buat fungsi dalam bentuk fungsi main. Nah,
Kalau kita berpikiran secara objek oriented, secara utuh, maka problem yang didiskusikan pada paragraf kedua itu juga kita bisa membuat sebuah kelas. Kalau pada paragraf pertama itu deskripsi tentang seseorang. Jadi seseorang itu punya nama, usia, tinggi, dan berat. Tapi pada paragraf kedua itu ada N orang. Jadi bisa ada 4, bisa ada 5 orang, bisa ada 10 orang, dan sebagainya. Itu juga bisa kita anggap sebagai suatu objek, di mana objek itu terdiri dari beberapa orang atau terdiri dari N orang. Dan itu bisa kita implementasikan dalam bentuk sebuah kelas yang lain. Jadi kita tidak hanya berhenti di kelas person, tapi kita juga membuat objek lain yang terdiri dari beberapa orang. Oleh karena itu, di sini saya tuliskan bahwa kita butuh sebuah kelas lain sebagai implementasi dari objek beberapa person, atau dalam hal ini adalah N person, di mana N-nya itu dibatasi maksimum 100. Itu juga bisa kita buat dalam bentuk kelas yang lain. Di mana di dalam kelas beberapa person ini, dia memiliki atribut apa? Ya tentunya dia memiliki atribut beberapa N buah orang atau N orang atau N person, itu atribut pertamanya. Kemudian fungsinya apa saja? Dia bisa menghitung rata-rata, dia bisa menghitung banyaknya orang yang lebih yang tingginya di atas rata-rata, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada solusi dari problem ini, itu implementasinya itu adalah kita membuat 2 buah kelas atau 2 buah objek. Objek pertama adalah person untuk 1 orang, dan objek yang kedua itu adalah beberapa orang. Untuk yang kelas person, itu kita sudah bisa buat seperti ini. Jadi ada kelas namanya person, kemudian atributnya ada nama, usia, tinggi, dan berat. Kemudian fungsinya atau behaviornya itu adalah bisa set person, ada get nama, get usia, get tinggi, ada set nama, dan sebagainya. Ini adalah behavior atau perilaku dari 1 orang. Jadi 1 orang itu kita bisa beri nilai datanya, nama, usia, tinggi, dan berat, yaitu dengan menggunakan fungsi set person. Atau kita bisa memanggil namanya, kita bisa memanggil usianya, kita bisa memanggil tinggi badannya, atau kita bisa memberi nama saja, atau mengubah nama, dan sebagainya. Ini berlaku untuk 1 orang. Dan ini kita implementasikan dalam bentuk kelas person. Sehingga kalau saya buat programnya dalam C++, itu kira-kira seperti ini. Jadi ada kelas person, ada string nama, int usia, tinggi, double berat, dan publiknya adalah behavior atau metode atau fungsi-fungsi atau prosedur yang merupakan perilaku dari kelas person. Di sini kita lihat bahwa atributnya tidak diberi akses specifier, maka otomatis dia bertindak atau dibuat sebagai private. Jadi nama, usia, tinggi, dan berat itu otomatis sebagai private, karena tidak saya tuliskan apa-apa di sana. Ini biasanya kita berhenti di sini kemudian langsung int min gitu. Nah, padahal kalau dengan OOP ini N orang itu bisa saya implementasikan sebagai sebuah kelas baru, misalkan namanya N person, atau lebih mudah kita buat namanya people. Jadi people itu beberapa orang. Nah, atributnya apa aja? Tentunya atributnya adalah beberapa person kan, atau person dalam bentuk array, ukurannya size, misalnya maksimum size-nya adalah 100. Jadi tipe data dari jadi orang-orang ini adalah person array. Jadi array of person itu adalah atribut pertama dari people. Kemudian supaya saya tahu berapa banyaknya orang yang ada di dalam people ini, saya buat variabel namanya populasi. Kemudian konstruktornya seperti biasa, inisialisasi aja berarti populasinya 0. Kemudian dari sini karena ada beberapa orang, saya bisa menghitung rata-ratanya. Saya bisa mendapatkan rata-rata tinggi. Saya bisa mendapatkan berapa orang yang tingginya di atas rata-rata. Dan saya bisa ngeprint N orang ini. Nama dan usianya misalkan. Saya bisa ngeprint dengan fungsi print. Itu fungsi-fungsinya apa saja yang kita buat itu sesuai dengan deskripsi dari soal. Di dalam soal itu diminta apa?
diminta menuliskan nama dan usia, kemudian diminta menuliskan rata-ratanya, dan diminta menuliskan berapa banyak orang yang tingginya di atas rata-rata. Jadi oleh karena itu seperti ini, sehingga kelasnya itu seperti yang ada di kotak sebelah kiri ini. Jadi ada kelas people, itu person orang dalam kurung size, misalkan size-nya itu 100. Jadi di atas Anda harus define size-nya 100. Kemudian populasi itu variabel untuk banyaknya orangnya di dalam kelas people ini. Jadi kelas people itu isinya adalah beberapa orang atau orang-orang sebanyak populasi. Di sini default constructor-nya people itu berarti populasinya 0, jadi belum ada orang sama sekali. Jadi kalau kita menambahkan orang, ya udah kita buat aja namanya fungsi add person. Jadi kita buat fungsi namanya add, kemudian argumennya adalah person P. Jadi P itu adalah objek orang. Jadi kita tambahkan aja orang itu. Jadi sehingga orang pada indeks ke tertentu itu sama dengan P. Jadi kalau kita tambahkan P, maka array dari orang itu nambah 1. Itu kenapa di sini populasi plus plus, bukan plus plus populasi. Karena kalau nilainya masih 0, maka orang pertama itu dimasukkan ke indeks 0. Pada saat orang itu dimasukkan ke indeks ke 0, maka populasinya sekarang menjadi 1. Orang berikutnya masuk ke indeks 1. Kalau orang masuk ke indeks 1, berarti jumlah orang di sana ada 2. Demikian seterusnya. Itu kenapa di sini populasi plus plus. Kemudian di dalam problem ini, di dalam deskripsi kalau Anda baca, itu menampilkan nama orang dan usia. Jadi kita buat saja langsung fungsi print di sini. Jadi ngeprint sebanyak orang yang ada di dalam kelas people. Jadi di situ for i-nya dari 0 sampai populasi. Kemudian kita print orang yang ke i, kita ambil namanya, dan kita ambil usianya, kita langsung print. Gitu. Kemudian karena kita diminta menampilkan rata-rata tinggi dan berapa banyaknya orang yang tingginya di atas rata-rata, itu kita buat fungsinya, yaitu fungsi namanya rataan tinggi misalkan. Return type-nya double. Kemudian lebih tinggi itu berarti banyaknya orang yang tingginya di atas rata-rata. Nah, karena penulisan dari penjelasan fungsi rataan tinggi maupun lebih tinggi itu bisa Anda tulis di dalam kelas people atau Anda pisahkan di tempat lain. Jadi kalau di dalam contoh ini, itu saya pisahkan di tempat lain. Ya, saya pisahkan di tempat lain. Tidak seperti fungsi print, tidak seperti fungsi add. Kalau Anda lihat fungsi add, itu penjelasan fungsinya ada di dalam, yaitu orang dalam kurung populasi plus plus sama dengan P. Penjelasan fungsi print atau definisi fungsi print itu ada di dalam kelas people. For i dari 0 dan seterusnya itu di dalam situ. Tapi untuk fungsi rataan tinggi dan lebih tinggi itu tidak ada di sini. Ini bisa kita tuliskan di luar kelas. Caranya gimana? Caranya adalah Anda dalam menuliskan nama fungsi itu diawali dengan nama kelasnya, kemudian titik dua kali, baru nama fungsinya. Jadi kalau penjelasan dari double rataan tinggi kurung buka kurung tutup, maka Anda tuliskan double, kemudian karena rataan tinggi itu dari kelas people, jadi double people titik dua kali rataan tinggi kurung buka kurung tutup, baru penjelasan fungsinya. Saya kira seperti biasa kan ngitung rata-rata tinggi. Jadi ambil tinggi dari orang ke I, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya orang. Demikian pula pada saat menghitung menghitung banyaknya orang yang tingginya di atas rata-rata, ambil rata-ratanya dulu, yaitu R. Kemudian baru dihitung satu persatu. Kalau orang ke itu tingginya lebih besar dari R, maka kita counternya kita tambah 1. Demikian seterusnya. Jadi ini kelas people. Oleh karena itu, pada saat kita buat drivernya membaca data itu, jadi kita punya 2 kelas ya, ada kelas person, ada kelas people. Sehingga di sini kita baca N-nya, kemudian kita punya people, misalnya saya sebut aja MHS ya, mahasiswa. Jadi mahasiswa itu adalah beberapa orang. Kemudian untuk kita baca baris per baris, kita C-in nama, usia, tinggi, dan berat. Kemudian kita buat itu adalah sebagai satu orang, person P, jadi P titik set person nama usia tinggi, kemudian P itu kita tambahkan ke dalam kelompok mahasiswa tadi MHS yang merupakan kelas yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian jadi kalau sudah masuk ke dalam kelas people,
dalam hal ini MHS, maka kalau mau di print ya tinggal MHS titik print. Kalau di print rataan tinggi ya kita tinggal MHS titik rataan tinggi. Kalau di print berapa banyaknya orang yang tingginya di atas rata-rata ya tinggal MHS titik lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah ini kalau ini betul-betul menerapkan seluruhnya dalam bentuk OOP. Sehingga drivernya itu betul-betul banyak memanfaatkan. Jadi tidak banyak pengolahan di dalam fungsi min ini. Jadi min itu hanya baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis gitu aja. Itu ciri dari sebuah implementasi yang object oriented dengan baik. Gitu ya. Nah ini coba nanti Anda pelajari lagi dan Anda coba. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa ingat beberapa kata kunci yang mungkin sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu sambil diulang lagi. Apa itu mutator, apa itu asesor. Ya. Jadi fungsi yang mengubah nilai itu kita sebut sebagai mutator, fungsi yang membaca nilai itu kita sebut sebagai asesor. Kemudian lagi kita harus tahu apa itu constructor ya. Constructor itu fungsi khusus dalam kelas yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek. Jadi pada saat misalkan Anda buat person P gitu, maka fungsi person itu yang akan dipanggil pertama kali. Jadi constructornya dia panggil pertama kali. Cirinya adalah dia memiliki nama fungsi yang sama dengan nama kelas. Kemudian dia tidak memiliki return type dan tidak dapat dipanggil dari luar kelas, walaupun public. Ya. Baik. Nah, sekarang ada problem baru. Problem baru itu bagaimana desain objek untuk contoh kasus data berikut. Jadi kalau tadi kan datanya itu namanya per kata ya. Sekarang datanya itu adalah formatnya CSV. Jadi antar nama, usia, tinggi, dan berat itu dipisahkan oleh tanda koma. Kalau begini, itu juga berarti kita harus berpikir, oh berarti apa yang harus kita lakukan? Yang umum sering dilakukan oleh mahasiswa itu adalah mengubah fungsi min. Jadi fungsi min-nya jadi panjang, banyak ngolah gitu. Padahal sekali lagi, prinsip dasar dari OOP itu di dalam fungsi min itu tidak banyak pengolahan data. Itu umumnya hanya baca tulis. Sangat minim pengolahan data di dalam fungsi min. Itu adalah prinsip OOP. Sehingga kalau saya beri di hadapan dengan problem seperti ini, jadi membaca n baris data dengan format CSV, maka pada kelas person itu harus kita tambahkan sebuah prosedur untuk menerima data string CSV. Jadi Noh Jong Hyun 17.60.5 itu satu baris itu sebagai input data dari kelas person. Jadi di dalam kelas person tambahkan fungsi baru untuk menerima data yang terdiri dari sebuah string. Kalau sebelumnya kita lihat kan, sebelumnya dalam kelas person itu kan ada fungsi namanya set person. Di mana set person itu sudah terpecah-pecah, ada nama, ada usia, ada tinggi, ada berat. Itu sudah terpecah-pecah. Tapi kalau dalam bentuk satu string, satu baris string begini itu belum ada. Oleh karena itu di samping set person tambahkan yang lain. Misalkan di sini saya tambahkan fungsi namanya add person, di mana argumennya sebuah string, variabelnya CSV. Jadi di dalam kelas person itu seperti ini. Jadi ada kelas person, di sini ada void set person, di atas itu di dalam public ya. Ada void set person itu sudah terpisah-pisah, ada nama, usia, tinggi dan berat. Tapi di paling bawah itu ada add person string CSV. Jadi itu adalah menerima data satu baris dalam bentuk format CSV. Dan itu nanti yang harus dipecah-pecah. Nah, mecah-mecahnya itu jangan di dalam fungsi main, tapi di dalam fungsi class person ini. Jadi di dalam void add person itu kita buat fungsinya seperti yang ada di kotak sebelah kiri. Nah, ini tolong dipelajari. Ini adalah cara untuk memotong-motong teks atau string yang dipisahkan oleh delimiter tertentu. Jadi dalam hal ini dipisahkan oleh koma. Jadi kita gunakan fungsi yang namanya kita gunakan fungsi dari objek kelas stream.
Itu kenapa di atas di dalam program ini itu saya include SS, S-stream. Nah, ini tolong Anda pelajari, tolong cari literaturnya di internet ya. Bagaimana cara menggunakan A-string stream, bagaimana cara menggunakan string stream, bagaimana mengkonversi dari string menjadi bilangan dan segala macam. Jadi seperti di sini, pada saat nanti satu baris itu isinya nama, nama apa, usia, tinggi badan dan berat yang dipisahkan oleh tanda koma itu kan boleh satu string. Itu namanya di sini diterima oleh argumen str. Str itu saya anggap sebagai sebuah string. Jadi i string stream ss dalam kurung s. Jadi ss itu adalah sebuah satu baris gitu. Jadi kalau saya gunakan fungsi getLine dari ss dimasukkan ke dalam string namanya token dalam koma tanda koma, maka elemen pertama yang dipisahkan dari koma itu dimasukkan ke dalam variabel bernama token. Token langsung saya masukkan ke dalam nama. Kemudian ambil lagi yang dipisahkan koma, maka elemen berikutnya. Nah, karena elemen berikutnya adalah usia, maka misalkan 20 diterima oleh string token, jadi 20 dia kasih string, maka string itu harus dikonversi ke dalam sebuah variabel integer. Jadi caranya gampang saja, kita gunakan fungsi string stream, variabelnya D1 dalam kurung token, maka D1 itu dikirim ke usia. Tinggal begitu saja. Demikian seterusnya. Jadi dari fungsi add person ini otomatis kalau satu baris otomatis masuk ke nama, usia, tinggi, dan berat. Sehingga drivernya hanya seperti ini. Jadi saya baca N, satu baris. Kenapa di sini pakai scanf? Karena ingat, kalau pakai membaca satu baris itu biasanya new line-nya kan kebaca. Sehingga saya gunakan scanf, %D spasi, $N. Anda masih ingat kuliah pada semester sebelumnya. Kenapa demikian? Kemudian seperti tadi, people MAS, kemudian looping sebanyak N. Nah ini sederhana aja. Saya baca satu baris, saya gunakan fungsi getLine, tapi stringnya adalah cin. Jadi saya baca satu baris getLine line, jadi masuk ke dalam string line. Kemudian line itu langsung saya masukkan ke person, jadi p.add person line. Kemudian itu saya tambahkan ke dalam people MAS. Demikian seterusnya, yang bawah saya kira sama saja. Jadi kita tidak banyak mengolah data di dalam driver ini. Itu OOP itu begitu. Jadi jangan panjang banget di dalam fungsi main-nya itu, padahal itu banyak pengolahan-pengolahan yang seharusnya itu merupakan perilaku atau behavior dari sebuah objek. Kalau begini kan berarti perilaku dari objek person kan nambah. Yaitu apa perilakunya? Bisa menerima data dalam format CSV. Itu kan. Sehingga saya tambahkan fungsi namanya add person di dalam kelas person. Sehingga seperti ini. Kalau kelas people kan masih tidak ada perubahan. Oke. Saya kira demikian terkait dengan OOP ini. Jadi sekali lagi, kita harus mengubah mindset. Jadi kalau menyelesaikan problem ya kita harus berpikir objek. Jangan berpikir prosedural semata. Prosedural itu seminimal mungkin dan itu dilakukan di dalam sebuah fungsi min. Itu minimal saja. Jadi kalau Anda lihat fungsi min di sini, itu kan hanya baca tulis saja. Baca satu baris, masukkan ke person, kemudian person itu masukkan ke people, baru kemudian di print mahasiswanya, orang-orangnya, di print rataannya, di print banyaknya orang yang tingginya di atas rata-rata, kan demikian. Jadi itu. Terakhir untuk latihan, nah ini saya kira salah satu materi nanti di praktikum yang ketiga itu adalah tambahkan beberapa fungsi dari kelas person, yaitu di sini get status gizi dan get IMT. Ya, saya kira ini mudah, tinggal tambahkan aja. Dan fungsinya coba Anda tulis di luar kelas, jangan di dalam kelas. Anda sambil latihan. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan nanti kita jumpa lagi di pertemuan pada minggu keempat. Saya akan siapkan materinya.